Coba, sekarang Bapak Ibu coba tanya balik ke rumah, tanya sama anak-anak Bapak Ibu. Nama yang kita sebutkan tadi, mereka kenal nggak? Satu kekurangan kita hari ini itu. Mereka lebih kenal dengan artis daripada dengan sahabat Nabi. Satu, sudah hilang dari mereka poin. Baru kita tanya di dalam pengajian. Saya nanya di dalam sekolah, dalam kampus itu, di kelas saya ada 3 kelas. Jangankan nama-nama sahabat atau nama surat. Surat Al-Fatihah aja mereka nggak hafal. Coba. Itu menunjukkan kebenaran hadis Nabi. Apa kata Nabi? La yabqal Islam illa ismu wa la yabqal Quran illa rasmu. Buktinya hari ini Bapak Ibu, tidak banyak yang hafal nama surat dalam Al-Quran. Nama surat baru. Belum lagi berapa jumlah ayat dalam Al-Quran. Di mana letaknya surat ini? Di mana tempatnya? Apa nama? Mati kita. Tak akan jadi kami kan tak fokus di Al-Quran, Ustaz. Betul. Memang kita tak fokus pada Al-Quran. Tapi setidaknya umat muslim berpegang teguh. An-nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Wa qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Puji syukur kehadirat Allah atas limpahan rahmat dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamina innaka Hamidum Majid. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, bersyukur kepada Allah dengan selalu mengucapkan alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Allah anugerahkan anak yang saleh, keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, anak-anak yang saleh dan salihah. InsyaAllah orang tua kita yang telah mendahului kita Allah tempatkan di tempat terbaik di sisinya. Allah terima amal ibadahnya. Kemudian Allah kumpulkan bersama orang-orang yang saleh dan salehah. Dan orang tua kita yang masih hidup Allah sehatkan, Allah kuatkan, Allah limpahkan rezeki dan keberkahan. Kemudian Allah jadikan istiqamah dalam kebaikan dan ketaatan. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, malam hari ini tanda kiamat makin jelas. Jumlah perempuan lebih banyak daripada laki-laki. Saya tadi ngitung berapa jumlah perempuan, lebih banyak daripada laki-laki. Ini tanda-tanda kiamat. Sudah siap ibu-ibu? Siap tak siap lah nak? Siap tak siap? Tapi kata Nabi, selagi masih ada orang yang khusyuk solatnya, masih baik solatnya, maka kiamat tak datang. Cuman kehancuran tetap datang. Gak baik kali dia solatnya, tapi kalau dia tak perhatian dengan yang lain, tetap aja bisa jatuh. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Sampai di mana pembahasan kita Bapak Ibu? Dosa besar yang ketiga. Masih sholat ya. Yang ketiga dah lewat dah. Sekarang yang keempat tuh orang yang sengaja meninggalkan sholat ya. Baik, kemarin kita sudah bahas, sekarang kita membahas tentang permasalahan dosa besar. Kemarin sudah kita sampaikan, ada orang yang meninggalkan sholat. Yang pertama tidak sengaja meninggalkan sholat. Yang kedua sengaja meninggalkan sholat. Betul ya? Baik. Sampai mana? Yang sengaja atau yang tidak sengaja? Orang yang mengakhirkan sholat. Itu poin ketiga berarti. Orang yang mengakhirkan sholat atau lalai dengan sholat. Baik. Saya mulai dengan satu hadis yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi dalam hadisnya begini. Qala Nabi SAW an Abi Umama al-Bahili. Rasulullah SAW qala la yubqadatna ural islami urwatan. فَكُلَّمَا إِنْتَقَدَتْ عُرْوَةً تَشَبَّثَ النَّاسُ بِالَّتِي تَلِيهَا وَأَوَّلَهُنَّ نَقْضَ الْحُكْمُ وَآخِرُهُنَّ الصَّلَاةِ. Kata Nabi, niscaya simpul-simpul agama Islam ini akan terlepas. Seutas demi seutas, kata Nabi. Dan apabila satu simpul telah terlepas, niscaya manusia akan berusaha untuk memegang erat simpul-simpul tersebut. Ketahuilah,
Simpul pertama yang terputus adalah simpul pemerintahan. Wa awwaluhunna naqdan al-hukmu. Simpul pertama yang terputus adalah simpul pemerintahan. Kemudian sedangkan simpul yang terakhir putus adalah salat. Apa yang terakhir putus? Salat. Nanti kita jelasin hadisnya. Hadis yang kedua. Awwalu ma tafqiduna min dinikumul khushu' wa akhiru ma tafqiduna min dinikumus salah. Hadisnya panjang, saya potong aja. Saking panjangnya agak sulit untuk disampaikan. Kata Nabi, di dalam hadisnya, kata Nabi, kelak di akhir zaman itu, kata Nabi, hal pertama kali yang akan hilang dari agama kalian adalah kekhusyuan. Sedangkan yang terakhir kali akan lenyap dari agama kalian adalah salat. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu? Baik. Apa yang paling terakhir hilang? Salat. Bukan qasar, salat. Kemudian di dalam hadis yang lain Nabi juga sampaikan, innahu satakunu alaikum umara yuakhiruna as-salah an miqatiha wa yakhnukunaha ila syarqil mauta. Fa idza ra'aitumuhum qad fa'alu dzalika fasallu as-salata limiqatiha waj'alu salatakum ma'hum subhana. Apa kata Allah? Kata Nabi, pasti suatu saat nanti kalian akan menemukan para pemimpin yang mengakhirkan solat dari waktu yang telah ditetapkan. Seolah-olah mereka itu dalam detik-detik akhir menjelang kematiannya. Apabila kalian melihat mereka melakukan hal itu, solatlah kalian tepat pada waktunya, kemudian jadikanlah solatmu bersama mereka itu sebagai solat sunnah. Cukup 3 hadis saja. Atau mau tambah lagi? Tambah lagi boleh, satu lagi boleh. Ya Abu Dzar, innahu sayakunu ba'di umara yamitun fa'ala as-salah liwaqtiha fa in salaita liwaqtiha kanat laka nafilah wa illa kunta qad akharta qad ahrazta salataka. Sepeninggalanku, kata Nabi, akan ada para pemimpin yang mematikan solatnya. Maka pada saat itu lakukanlah solat tepat pada waktunya. Apabila engkau melakukan solat tepat pada waktunya, maka solat yang bersama pemimpin bagimu adalah solat sunnah. Nah, ini 4 hadis. Sebenarnya panjang hadis. Ada beberapa hadis yang lain ini kita cukupkan 4. Nanti kita cuma nyampaikan hadisnya aja. Tak jadi kita jelasin. Apa kaitan ini dengan tema kita dosa besar tentang peninggalan solat? Kemarin kita bahas orang yang tak sengaja meninggalkan solat sudah. Tak sengaja sudah kita kasih pembagiannya. Orang yang sengaja meninggalkan solat sudah. Sekarang masuk pada poin yang ketiga, orang yang mengakhirkan solat. Betul ya? Orang yang mengakhirkan solat, kemarin kita jelaskan pada poin yang pertama, ada yang mengakhirkan solat dalam kurun waktu, bukan kurun waktu, dalam model yang dilakukan oleh sekolah-sekolah. Perbedaan antara solat tepat waktu dan solat di waktu yang tepat. Sampai di sini paham ya? Solat di tepat waktu, ketika azan berkumandang, orang pada berangkat pergi ke masjid melaksanakan solat. Ini namanya solat tepat. Ada orang solat di waktu yang tepat. Azan berkumandang jam 12.30, melaksanakan solat zuhur seharusnya. Dia laksanakan solat jam 1 di rumah, atau kemudian dia terlambat ke masjid, atau dia laksanakan solat zuhurnya jam 1.30. Sampai di sini bisa dipahami? Dia masih pada kurun yang bersamaan, mereka solat pada waktu yang tepat. Tapi tidak tepat waktu. Di waktu yang tepat. Pertanyaannya adalah, apakah orang ini takhirus sholat atau lalai dalam sholat? Itu pertanyaan kita yang muncul. Oke? Sekarang kita lihat dulu. Apa yang disebut dengan mengakhirkan sholat? Ada orang yang mengakhirkan sholat lil uzur. Fa'ittafaqal ulama, berbeda pendapat. Bukan ittafaqa, tapi ikhtalafal ulama. Berbeda pandangan para ulama. Ada orang yang ingin melaksanakan sholat, tapi mereka sholatnya diakhirkan karena ada uzur-uzur yang syar'i. Maka para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan la ba'sa bih, tidak dipermasalahkan. Artinya neraka yang tadi tak berlaku. Neraka yang sakar itu tak berlaku bagi mereka yang mengakhirkan sholat lil uzur. Sampai di sini bisa dipahami, Ibu. Bapak Ibu bisa paham ya? Ada orang yang mengakhirkan sholat, tapi karena uzur. Misal.
Ini kebetulan di warung bapak ibu sedang ramai orang. Mau ditinggal posisi tak bisa, tak ditinggal sementara azan sudah berkumandang. Sampai di sini paham ya? Maka ibu selesaikan, bapak ibu selesaikan. Setelah selesai, ternyata sholat sudah selesai. Ketika ibu selesai menyelesaikan urusan uzur tadi, kemudian sholat di masjid pun sudah selesai. Maka ibu terpaksa melaksanakan sholat sendiri atau bapak ibu melaksanakan sholat sendiri. Ini bagian daripada takhirus sholat. Tapi takhirus sholat dengan ada uzurnya, ada sebabnya. Sampai di sini paham? Maka kata para ulama, ini tak masuk dalam kategori orang-orang yang mendapatkan neraka sakar. Sebagian ulama bahkan mengatakan la ba'sa bih. Dalam ilmu fikih, kata para ulama berbeda pendapat, maka ini tidak dikategorikan orang-orang yang mendapatkan neraka sakar atau kata para ulama tidak dipermasalahkan. Dia berada pada waktu, solat di waktu yang tepat tapi bukan solat tepat waktu. Sampai di sini paham ya? Nah, kita belum berbicara afdaliyat, kita masih berbicara tentang permasalahan solatnya tadi. Yang kedua, ada orang yang mengakhirkan solat karena memang mohon maaf lil uzur yang tidak syar'i. Misal, solat azan sudah berkumandang, sikit lagi bu, game-nya nak habis. Ternyata dia mengakhirkan solat karena game. Artinya dia akhirkan solat karena kelalaian dia. Dia sengaja melalaikan solat dan mengakhirkan solat karena perbuatan yang tidak bermanfaat. Justru ada karena perbuatan dosa, judi misalkan, atau perbuatan-perbuatan yang tidak syar'i. Maka kata para ulama tetap berdosa. Ada yang mengatakan mereka lalai tetap masuk dalam neraka sakar, ada yang mengatakan mereka tetap berdosa. Tapi tidak dikatakan masuk dalam neraka sakar. Artinya apa? Tingkatan dosa mereka berbeda. Sampai di sini bisa dipahami? Nah, yang terakhir pemahamannya adalah ada orang lalai dengan solatnya dan sengaja melalaikan solatnya dan mereka hanya solat di akhir waktu. Orang yang solat di akhir waktu, kata Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya, salatul munafiqin. Wa man yusalli fi akhiril waqti wa huwa salatul munafiqin. Orang yang solat di akhir waktu itulah solatnya orang munafik. Loh, sekarang pertanyaannya di akhir waktu itu yang seperti apa? Kita ambil contoh. Jam 12.30 zuhur berkumandang. Dia baru sholat, sementara asar itu jam 15.30. Dia baru sholat jam 15 lebih 15 atau jam 15 lebih. Sampai di sini paham? Ini namanya sholat orang munafik. Tapi kata para ulama, yang lebih sadis lagi, yang lebih dikatakan, yang lebih condong mendekat kepada kemunafikan, 5 menit sebelum azan asar dia sholat, itulah sholat orang munafik, kata dia. Sampai di sini paham? Kita lihat kembalikan kepada ayat Al-Quran. Kata Allah dalam Al-Quran, wa idza qamu ila salati qamu kusala. Ada orang-orang yang datang melaksanakan solat tapi solatnya main-main dan malas-malas. Itulah solatnya orang munafik. Sekarang pertanyaannya, Bapak Ibu sering lihat orang begitu atau tidak? Kalau sering lihat orang begitu berarti tandanya tapi jangan sampaikan munafik sini kau. Tak boleh. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Apakah sampai di situ? Tidak. Nabi bilang dalam hadis yang lain, kata Nabi, salah satu tanda datangnya akhir zaman tidak akan terjadi hari kiamat, kata Nabi, sampai salat itu akan hilang dari diri seseorang daripada muslim itu sendiri. Artinya apa? Umat muslim tak mau lagi melaksanakan satu. Apakah begitu saja? Tidak, kata Nabi. Bahkan yaitu yang paling parah. Bahkan ada umat muslim yang melaksanakan salat, mereka takhirus salat. Bahkan pemimpin pun mengakhirkan salat. Jika kalian menemukan pemimpin mengakhirkan salat, kata Nabi, tanda datangnya hari. Artinya apa? Kiamat sudah mulai. Baik. Coba kita kembalikan pada hadis yang tadi kita bacakan. Kata Nabi dalam hadis yang tadi kita bacakan, kelak kata Nabi, di akhir zaman itu kata Nabi, simpul-simpul agama Islam itu akan terlepas. Seutas urwatan, seutas demi seutas. Sekarang pertanyaannya, simpul agama yang seperti apa? Ini simpul agama maksudnya, perekat-perekat agama yang tadinya kuat ikatan dia, itu bisa terlepas sedikit demi sedikit. Pertanyaannya adalah, siapa yang melepaskan itu? Umat muslim pastinya. Tidak mungkin orang kafir. Orang kafir punya programnya, yang melakukannya umat muslim. Kita ambil contoh. Kenapa orang lalai sholat? Main judi online.
Kenapa dia lalai solat? Main game online. Kenapa dia solat dilalaikan? Karena urusahanya, bisnisnya, dan lain sebagainya. Mereka anggap bisnis mereka lebih penting daripada bisnis kepada Allah. Salat itu berbisnis kepada Allah. Tapi mengapa mereka lebih mendahului bisnis mereka daripada Allah? Artinya apa? Manusia hari ini lebih mencintai dunia daripada Allah. Sampai di sini bisa dipahami? Baik, kita kembalikan. Apa kata Nabi? Urwatan, urwatan. Seutas demi seutas simpul itu terlepas. Niscaya manusia akan berusaha memegang erat yang lain, seutas yang lain. Betul. Kalau satu hilang, yang lain mulai terlepas. Sehingga umat muslim mulai gegabah, mulai ketakutan. Oh, ini tanda kiamat datang nih. Sehingga kata Nabi, yang hilang pertama sekali, apa yang hilang? Nilai-nilai agama dalam kepemerintahan akan hilang, kata Nabi. Sekarang kita lihat. Betulkah nilai-nilai agama dalam pemerintahan itu mulai hilang? Bapak tu dah kata betul. Apa contohnya? Apa contohnya? Sekarang itu kepala dinas lebih takut kepada gubernur, bupati daripada. Dah paham tu berarti. Yang kedua, main suap-suapan hari ini, suap-suapan. Apa namanya? Suap-suap. Itu terang-terangan. Sogok itu sekarang terang-terangan. Mereka tak takut sama Allah. Memasukkan anak ke tempat pekerjaan pakai sogok. Ini enaknya begitu. Jangan tersinggung. Kalau tersinggung nanti, tapi memang harus tersinggung. Kalau tak tersinggung berarti tak nilai agama. Harus. Berarti sudah hilang nilai agama. Kalau mereka paham nilai agama, mereka pasti tak sogok. Yang keempat, bercampurnya laki-laki dan perempuan. Coba. Satu dosa yang paling nampak di hadapan kita hari ini, mengapa mereka tidak memberikan ruang tersendiri, bahkan mohon maaf, mereka leluasa bersentuhan antara laki-laki dengan. Coba. Dosa apa tak dosa? Ladang dosanya lebih banyak. Satu, sudah tadi. Yang kedua, masalah suap juga sudah. Masuk kerja pakai suap sudah. Apalagi ketidakjujuran terjadi. Yang kelima, kuitansi bodong. Kenapa Ustaz tu sampaikan kuitansi? Karena memang itu yang paling nampak. Apa namanya? Fiktif. Ini bukan SPPD fiktif. Ya mungkin kuitansi fiktif aja lah. Oh, ini nyata Bapak Ibu, nyata sekali. Satu ketika ada salah seorang sekretaris itu, waktu saya masih menjabat di bukan menjabat ya, waktu saya kerja di salah satu tempat itu, kebetulan anggota DPR ini mau keluar gitu kan, mau reses gitu. Disediakanlah uang. Ketika balik, apa kata sekretaris itu? Gimana kami mau buat ininya bang? Katanya. Laporannya, sementara nggak jelas uangnya keluar gimana kata dia. Akhirnya diakalilah bagaimana caranya, pokok diakalilah. Uang yang keluar itu sama gitu. Mau berlebih, mau bersisa, pokoknya habis. Hitungannya tetap Coba bayangkan. Begitulah tak mudahnya tangan manusia. Mereka tidak takut dengan Allah. Yang mereka takuti apa? Justru pemimpin mereka yang mereka takuti. Bosnya yang dia takuti. Coba bayangkan. Sebenarnya kalau mau kita kuliti satu persatu, banyak sekali Pak. Pertanyaannya adalah, mengapa mereka nggak takut dengan Allah? Karena apa? Kecintaan mereka terhadap harta dan duit tadi sudah merajalela. Pokoknya kalau tidak masalah duit aku, kalau tidak dapat duit, malas aku mau menuliskan kwitansi ini kalau tak dapat duit. Kita ambil contoh. Tender itu tidak dikeluarkan sama mereka duitnya kalau tak dibayar. Misal satu tender tak dikasih duit. Kalau tak dikasih duit kapan kami menangkan dia? Begitu modelnya. Ini mohon maaf para kontraktor ya, jangan tersinggung. Begitu keadaan sekarang. Makanya saya katakan perlu adanya kontraktor syariah. Kenapa perlu kontraktor syariah sekarang? Karena saking, mohon maaf. Apa kata mereka? Kalau kami tak suap, kami tak dapat hak kami. Kalau memang tak dapat hak, jangan main kontraktor. Sudah jelas ar-rashi wal murtashi finnar, Allah kata demikian. Tak ada lain. Memang tak berdosa, tapi neraka kan? Sama saja. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Simpul yang pertama, kata Nabi, hilang. Di mana hilangnya? Saking mudah kita nampak. Tapi kata Nabi yang paling berbahaya simpul yang kedua katanya.
Apa kata Nabi yang simpul terakhir? Wa akhiruhunna as-salah. Kelak simpul terakhir yang putus daripada umat muslim itu adalah hilangnya salat dari diri mereka. Coba. Sekarang kita lihat Bapak Ibu. Mohon maaf ya, saya kasih contoh yang paling sederhana. Betapa mudahnya orang hari ini meninggalkan salat tanpa ada rasa berdosa. Betul apa salah? Kita ambil contoh. Saya ngajar di salah satu universitas, saya tak sebutlah. Saya tanya sama mahasiswa itu, kalian dah sholat? Belum. Kalian tak sholat? Enggak. Kalian halangan? Tidak. Pertanyaannya, kok kalian tersenyum? Ketika saya tanya kenapa kalian tersenyum, justru jawabannya tersenyum. Artinya apa? Mereka bangga tidak sholat. Mereka biasa aja tidak sholat, tidak ada rasa dosa kok. Para ulama terdahulu, orang-orang salaf dulu, kalau satu solat saja mereka tinggal, itu rasa berdosanya bukan main. Bukan tinggal, lalai saja. Makanya Bapak Ibu, mohon maaf. Anak-anak Bapak Ibu hari ini, anak-anak kita semua hari ini, kalau tak kita kuatkan dengan solat, bisa dipastikan nilai-nilai agama pada diri mereka yang lain hilang. Kenapa begitu? Inna salata tanha anil fahsyai wal munkar. Salat bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Sedangkan yang salat aja masih bisa koruptor. Bagaimana yang tak salat? Sampai di sini paham? Bisa dipahami Pak Ibu? Ini yang paling penting untuk kita sampaikan. Kata Nabi begitu. Maka kata Nabi, yang pertama kali hilang dari umat muslim kelak di akhir zaman dalam permasalahan agama. Ini kata Nabi pada hadis yang kedua tadi kita baca. Kata Nabi, yang kelak di akhir zaman yang hilang dari umatku terhadap agama mereka adalah kekhusyuan. Kita perhatikan. Betul tidak perkataan Nabi ini bukan khusyuk dalam solat saja. Kita lihat khusyuk dalam berbagai macam hal. Berapa tingginya kecintaan umat manusia terhadap dunia, umat muslim terhadap dunia ketimbang kepada agama. Boleh Bapak Ibu lakukan penelitian hari ini, kecintaan manusia atau kecintaan umat muslim terhadap nilai agama atau pelajaran agama lebih sedikit ketimbang kecintaan mereka terhadap musik, terhadap apapun itu. Sampai di sini bisa dipahami ya Bapak Ibu ya? Betul apa salah? Yang dalam solat saja, tak salah kalau ada seorang profesor dari Inggris mengatakan begini, aku lihat umat muslim di Indonesia, tapi aku tak lihat Islam, kata dia. Maksudnya apa itu? Kita lihat. Berapa banyak umat muslim di Indonesia? Nomor 1 terbesar di dunia. Pertanyaannya dari sebanyak itu, berapa yang mukmin? Berkurang lagi kan? Dari sekian banyak yang mukmin, berapa yang solat? Berkurang lagi kan? Dari sekian banyak yang sholat, berapa yang sholat di masjid? Berkurang lagi kan? Dari yang sholat di masjid, berapa banyak yang sholatnya khusyuk? Berkurang lagi. Di antara sholat yang khusyuk tadi, mohon maaf. Berapa banyak yang bakal diterima oleh Allah sholatnya? Na'udzubillah ya summa. Ini satu kiasan bagi kita Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Belum tentu kita yang sholat saja, belum tentu Allah terima sholat kita. Apalagi yang tidak. Pertanyaan kita adalah, kemana rasa simpati dan empati kita? Coba bayangkan kalau kita punya pemimpin yang alim, yang baik. Nampak dia orang-orang tak sholat, apa kata dia? Kalian kepala dinas tak sholat, minggir kalian. Ganti. Kan enak. Jadi kepala dinas yang tak sholat, dikeluarkan itu. Ini saran buat para pemimpin, baik wali kota ataupun gubernur, yang tak salat ganti. Kan begitu, yang muslim. Kalau tak muslim, ngapa pula kita suruh muslim salat pula? Tapi kalau bisa kita suruh, ya alhamdulillah, kan gitu. Artinya dia masuk Islam dulu. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Maka kata Nabi, yang pertama kali hilang katanya. Ini tanda-tanda akhir kiamat. Makanya bukan hanya sebatas orang tak salat selesai. Enggak. Bukan begitu. Ternyata salah satu penyebab datangnya akhir zaman itu atau tanda datangnya hari kiamat, salah satu tanda kecilnya adalah ketika hilangnya salat dari diri umat muslim itu sendiri. Maka Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kelak sekarang saya lihat, kita lihat anak-anak zaman sekarang, enggak usah anak-anak, saya tanya sama ibu-ibu deh. Nih bapak-bapak, ntar dulu, ibu-ibu kita tanya. Siapa yang hafal sahabiat Nabi perempuan 10 orang saja? 10 orang sahabiat.
Sahabiat itu bukan sahabat ya, sahabat-sahabat perempuan Nabi. 1. Ummu Kalsum. 2. Ummu Kalsum siapa? Jangan pula bini Nabi. Ini sahabat-sahabat Nabi. Kalau bini Nabi jelas. Sahabiyat. Sahabat-sahabat Nabi selain daripada istri-istri Nabi. Oke, terlalu susah Ustaz. Oke, baik. Bapak-bapak lah. 10 saja sahabat Nabi. Untuk bapak-bapak. Karena perempuan jarang nampak kan? Jarang terekspos kan? Nah, sekarang kita tengok. 10 sahabat Nabi saja. Umar, Utsman, Ali, Abu Bakrin. Dah 4 nih. Sisa 6. Sekarang 6. Sebutin. 1. 6 aja. Keempat tadi sudah. 1. Siapa? Toha. Toha siapa? Oh, Tolha. Baik. 1. Ini guru agama nih biasanya nih. Yang kedua, Bu. Muaz. Muaz bin apa? Okey, Muaz bin Jabal. Dah, berarti 4 tambah 2, 6. Lima ibu-ibu pula yang tahu. Bapak-bapak enggak tahu. Masya Allah. Ya kami tahunya Sule, Ustaz. Andre Taulani, kan begitu. Ahmad Dhani. Anang Hermansyah. Lanjut, Bu, baru 6. Masih 4 lagi. Salman Al-Farisi. Baik. 7. 3 lagi. Sikit lagi. Khalid bin Walid dibantu, Bu. Okey, tak ada masalah. Khalid bin Walid. 2 lagi. Bilal bin Rabah dibantu lagi, Bu. Alhamdulillah. 1 lagi. Tariq bin Ziyad. Alhamdulillah. Berapa orang yang menyempurnakan, Pak? Coba. Sekarang Bapak Ibu coba tanya balik ke rumah. Tanya sama anak-anak Bapak Ibu. Nama yang kita sebutkan tadi, mereka kenal nggak? 1. Kekurangan kita hari ini itu. Mereka lebih kenal dengan artis daripada dengan sahabat. 1. Sudah hilang dari mereka poin itu. Yang kedua. Sekarang yang kedua. Siapa di antara Bapak Ibu yang hadir hari ini yang hafal nama-nama surat 114? Saya kasih hadiah. Mana dia duitnya? Jangan tengok Quran. Kalau tengok Quran semua orang tahu. Nggak usah jauh-jauh. Nanti akan saya petik hadis Nabi-nya. Saya kasih hadiah. Nggak usahlah ibu-ibu ya. Abang-abang yang tukang rekam ini. Yang setiap hari belajar agama kan. Saya tanya sama abang-abang ini. Yang bisa menjawab 114 nama-nama surat dalam Al-Quran. 1. Ya, Al-Baqarah jelas. Terus sampai habis. 114. Cepat, yang cepat aja. Al-Kahfi. Dah jauh lompat tuh. Ya, enggak terserah lah. Pokoknya sampai. An-Nisa. Hitung Pak, hitung Pak ya. Hitung Majidin ya. Baik. Maryam terus. Al-Maidah. Baru belum banyak. Baru 5 Bang. Coba. Ini baru kita tanya di dalam pengajian. Saya nanya di dalam sekolah, dalam kampus itu, di kelas saya ada 3 kelas Bapak Ibu. Jangankan nama-nama sahabat atau nama surat. Surat Al-Fatihah aja mereka nggak hafal. Coba. Itu menunjukkan kebenaran hadis Nabi. Apa kata Nabi? La yabqal Islam illa ismu wa la yabqal Quran illa rasmu. Buktinya hari ini Bapak Ibu. Tidak banyak yang hafal nama surat dalam Al-Quran. Nama surat baru. Belum lagi. Berapa jumlah ayat dalam Al-Quran? Di mana letaknya surat ini? Di mana tempatnya? Apa nama? Mati kita. Tak akan jadi kami kan tak fokus di Al-Quran, Ustaz. Betul. Memang kita tak fokus pada Al-Quran. Tapi setidaknya umat muslim berpegang teguh dengan, kalau kita berpegang teguh dengan Al-Quran, setidaknya dasar-dasar daripada keimanan kita itu bergantung pada Al-Quran. Sampai di sini paham. Saya punya kawan Bapak Ibu, orang Yahudi. Hafal Quran dia, 30 juz. Yahudi itu. Tapi tidak masuk Islam dia. Coba bayangkan. Dia tahu, dia sejarah sholat itu dia tahu. Saya aja tak tahu, dia tahu. Kami diskusi panjang waktu itu. Ketika kami di Malaysia. Artinya apa Bapak Ibu? Kata Nabi, simpul-simpul itu akan hilang daripada umat muslim. Bahkan kata Nabi, bukan hanya sekedar itu kata Nabi. Maka kelak akan muncul bagi mereka-mereka itu kata Nabi. Bagi kaum-kaum munafik, bagi kaum-kaum yang meninggalkan salat, orang fasik, orang munafik kata Nabi. Akan muncul bagi mereka pemimpin-pemimpin yang suka mengakhirkan salat. Bahkan mohon maaf. Ada enggak pemimpin yang tak salat? Bukan tak banyak lagi. Banyak kali.
Kan begitu. Kita butuh. Kalaulah pemimpin kita jauh daripada Allah, mohon maaf Pak, bagaimana cara kita memandang jamaahnya, masyarakatnya? Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Pengkhianat itu. Kalau ada pemimpin yang tak solat, berarti mereka pengkhianat. Artinya ketika ada, bagaimana mereka akan ngajak kita kepada solat sementara mereka tak solat? Bagaimana kita bisa menyempurnakan solat sementara mereka mengakhirkan solat? Artinya apa? Tak salah kalau Nabi kata Nabi di akhir zaman akan muncul, kata Nabi, pemimpin-pemimpin yang suka mengakhirkan salat. Itu perkataan baginda Nabi Muhammad SAW. Apa kata Nabi? Sampai disampaikan oleh Nabi, pasti suatu saat nanti kalian akan menemukan para pemimpin yang mengakhirkan salat dari waktu yang telah ditetapkan, seolah-olah mereka itu dalam detik-detik kematian. Artinya apa? Saking mulai mendekat, waktu udah mau habis nih, rapat belum selesai juga, belum sholat lagi gitu deh. Nanti aku jamak sajalah katanya. Ini cara-cara pemimpin, tanda-tanda pemimpin munafik namanya. Adakah yang lebih penting daripada Allah? Tak ada. Sampai-sampai Abu Dzar mengatakan, ya Abu Dzar, innahu sayakunu ba'di, kata Nabi. Abu Dzar, kata Nabi, akan terjadi setelahku, kata Nabi, umara yumitunas salah. Akan terjadi, kata Nabi, setelah masaku, kata Nabi, para pemimpin-pemimpin yang mematikan salat. Artinya mematikan salat itu banyak. Satu, pemimpin itu yang tak salat. Yang kedua, mohon maaf. Saking takutnya kepala dinas dengan salat tadi, sampai kepala dinas pun tak salat. Saking takutnya mereka dengan pemimpin mereka. Ini kejadian Pak. Pas azan, lagi wudhu dia. Sedang lagi wudhu, nelpon Pak. Pokoknya adalah kepala pemerintah lah. Nelpon dia. Setelah nelpon, yang tadi mau berangkat sholat, padahal sudah azan, sudah di masjid, langsung ditinggalkannya masjid tadi, pergi dia. Coba bayangkan. Saking takutnya mereka dengan manusia. Ini kalau kita kaitkan lagi Bapak Ibu, orang-orang seperti ini namanya sudah mempertuhankan manusia namanya. Lebih takut kepada orang yang lebih takut kepada manusia daripada Allah, berarti mereka sudah mempertuhankan manusia. Kembali kepada poin kita tadi Bapak Ibu. Poin kita tadi adalah orang-orang yang mengakhirkan salat dalam kategori lalai atau takhir. Mereka mengakhirkan salat. Orang-orang yang mengakhirkan salat dan salat mereka di akhir waktu menjelang salat selanjutnya, oleh Nabi dikatakan salatnya orang munafik. Ingat Bapak Ibu, sekarang itu sedang bermunculan kaum-kaum munafik. Maka kita sebenarnya bisa saja kita katakan orang-orang yang sholatnya di akhir waktu, yang mepet-mepet dengan waktu, itu orang-orang munafik, bisa. Tapi kita tak boleh dalam etika mengatakan mereka munafik sini. Secara zahir itu tak boleh. Meskipun kita tahu bahwa mereka adalah munafik. Tapi Bapak Ibu, kenapa Allah larang? Kenapa Nabi melarang kita mengatakan orang itu munafik? Ada sebabkah? Ada. Ada sebab. Ada. Belum tentu orang yang kita katakan, siapa tahu dengan udzur tertentu yang syar'i. Sampai di sini Pak. Misal ketiduran dia, tiba-tiba baru terbangun, dia mendekat sholat, dia langsung sholat. Kita tak bisa katakan Pak, itu munafik. Makanya disitulah ketakutan Nabi, kekhawatiran Nabi terjebak dalam hal yang salah. Maka kita tak boleh katakan dia orang munafik. In ja'akum fasiqum binaba'in fatabayyanu. Sampai kita jelas dan betul-betul zahir akibat daripada kesalahan mereka. Nah, poin pentingnya Bapak Ibu, yang pertama, orang yang mengakhirkan salat, kalau dia mengakhirkan karena udzur syar'i, kita ambil contoh, ada pondok-pondok, pondok-pondok pesantren itu, yang azannya jam 12.30 seharusnya, mereka baru azan jam 1. Karena itu ada. Dan ada pemahaman-pemahaman para ulama yang membolehkan hal demikian. Kita ambil mazhab Imam Syafi'i dalam memahami makna tersebut. Dalam Ibnu Katsir tentang fil miqat, makna tepat waktu dan waktu yang tepat, muayyan dan miqat. Mi'at wal muayyad. Apa maksudnya mi'at? Di waktu yang tepat, di tepat waktu mi'at, kemudian muayyan, waktu yang ditentukan. Dan ini menjadi perdebatan para ulama. Sehingga mohon maaf, tapi kalau sudah lebih daripada setengah jam, 1 jam, ada orang-orang yang masih mengakhirkan sholat dia karena mohon maaf, bahkan ada orang yang mengkodok sholatnya karena pernikahan, hajatan. Kami pakai make up Ustaz, jadi susah kalau kami nak sholat. Lebih penting make up apa sholat?
Itulah yang terjadi hari ini. Tengok sekarang apa yang mereka lakukan. Takut hancur make up, tak sholat. Dan itu biar tradisi yang harus dirubah. Maka Bapak Ibu, Nabi bilang dalam hadisnya, awal ma yuhasabu yaumal qiyamah. Pertama kali yang bakal dihisab di hari kiamat itu apa? As-salah. Satu. Yang kedua kata Nabi, perbedaan kita dengan orang kafir itu apa? Salat. Sampai Nabi kata dalam hadis yang lain, faman tarakaha faqad kafara. Yang meninggalkan salat dengan sengaja kafir. Nah, coba bayangkan. Artinya apa? Satu-satunya pegangan umat hari ini itu salat. Uang salat aja masih bisa korupsi, dia masih bisa zina. Dia apa kata dia? Kami habis salat berzinah lagi ya Allah katanya. Ya itu, mohon maaf Bapak Ibu, tapi masih mending dia masih mau salat kan. Sampai saya baca satu buku, itu bukunya unik itu. Maaf Tuhan kami sedang melacur katanya. Saya bilang nih entah buku menghina Allah atau apa enggak tahu. Artinya dalam buku tersebut, dalam novel tersebut dia bercerita tentang curhatan dia kepada Allah. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Kembali kepada poin tadi. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, Allah sebaliknya, Allah memberikan apresiasi yang besar kepada orang-orang yang menjaga salatnya. Hafizu ala salawati was salatil wusta kata Allah. Ada orang-orang yang menjaga salatnya kata Allah. Mereka jaga salat 5 waktunya, mereka jaga salat malamnya, mereka jaga salat duhanya dan lain sebagainya. Akramahullahu ta'ala. Allah muliakan mereka. Bi khamsi karamatin kata Allah. Kata Imam Al-Zahabi dalam kitab dia. Ketika ada orang yang menjaga salat dia, mohon maaf Bapak Ibu, ada orang yang menjaga salatnya Allah muliakan dengan kemuliaan 5 kemuliaan. Tapi dalam hadis yang lain, bahkan ketika ada orang yang salatnya tepat waktu di masjid dia, khususnya bagi kaum laki-laki, 40 hari saja kata Nabi, Allah lepaskan dia daripada sifat kemunafikan. Coba. Ini apa-apa awak nih yang salatnya tepat waktu di masjid. Ke masjid dia solat 5 waktu berjamaah dia. Maka Bapak Ibu mohon maaf. Solat berjamaah itu menjadi pembahasan khusus oleh para ulama. Apa hukum solat berjamaah itu bagi laki-laki? Sampai ada ulama yang berani mengatakan hukumnya wajib. Artinya apa? Saking tak pengennya ada manusia yang jadi munafik. Karena kalau pengen kita lihat, begitu Pak. Kalau ada orang sudah lalai dengan sholat dia, kita bisa katakan, bisa kita lihat. Dia mesti akan melalaikan pekerjaan yang lain. Itu jelas. Karena tolak ukurnya adalah, sholat saja yang begitu pentingnya, yang begitu baiknya, yang begitu bagusnya. Mereka berani tinggalkan, berarti apalagi yang lain. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu? Baik. Bahkan mohon maaf, di dalam hadis yang dhaif, hadisnya lemah. Kelemahan hadis ini oleh para ulama, tapi boleh diambil faidah. Arti faidah itu begini. Hanya untuk memotivasi orang-orang. Apa katanya? Jika ada salah satu salat yang wajib mereka tinggalkan, dan sengaja mereka tinggalkan, mereka seperti atau seolah-olah sedang berzinah dengan ibu kandungnya. Kalau dia perempuan, berzinah dengan bapak dia. Kalau dia laki-laki, sedang berzinah dengan ibunya. Saking pentingnya salat. Bahkan ancaman itu. Meskipun hadis ini tergolong dalam hadis yang dhaif. Tetapi kata para ulama, motivasi. Agar orang tidak mudah meninggalkan salat. Makanya Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Sangat mudah hari ini kita temukan orang-orang yang sengaja meninggalkan salat tanpa beban. Dan tidak ada dosa dalam pundak mereka itu. Ketika kita kata, kau tak salat? Entar ajalah. Nanti dulu katanya. Sampai-sampai ada yang berani mengatakan begini. Dia salat, kelakuannya masih kayak setan. Mending aku tak sholat tapi baik. Nah, sekarang saya kasih tahu Bapak Ibu. Ada enggak orang seperti itu? Sering Bapak Ibu temukan? Sekarang saya katakan. Itulah gaya berfikirnya orang munafik dan kaum liberal. Apa kata mereka? Yang penting tuh kami baik. Surga itu bisa masuk untuk kami. Surga itu bukan untuk agama Islam. Surga itu untuk buat semua agama. Siapapun mereka yang baik akhlaknya pasti masuk surga. Katanya. Jadi tak sholat sekalipun tetap masuk surga. Sampai di sini paham? Itu motivasi mereka tak sholat.
Maka mereka katakan, kami baik, tapi meskipun kami tak sholat, tapi kami baik. Masa masuk surga tolak ukurnya Islam aja? Kalau dia Muslim tapi dia tak baik gimana? Ini dia. Sampai di sini bisa dipahami, Bapak. Itulah gaya berfikirnya orang liberal yang hari ini kita hadapi bersama. Bukan hanya Bapak Ibu saja, semua kita. Umat Muslim sedang menghadapi kaum-kaum seperti itu. Berat Bapak Ibu. Karena yang menjadi sasarannya bukan Bapak Ibu. Siapa sasarannya? Anak-anak muda. Generasi-generasi setelah Bapak Ibu semua. Itulah yang menjadi sasaran mereka. Apa kata mereka? Lebih baik aku tidak berkerudung tapi akhlakku baik daripada berkerudung akhlakku kayak setan. Makanya mohon maaf, kami belum sanggup berkerudung. Hati kami belum bersih. Mau nunggu bersih sampai kapan? Sampai kiamat? Belum tentu bersih sama. Kami memang belum bisa sholat. Hati kami masih kotor Pak Ustaz. Makanya kami tak sholat. Gimana Pak Ustaz? Oh enggak apa-apa. Kalau ada ustadznya begitu, itu ustadznya kurang benar itu. Benar. Karena sholat itu hukumnya wajib. Orang mau sakratul maut aja wajib sholat kok. Sampai di sini bisa paham? Contoh, mohon maaf. Sekarat dia, hati dia masih bisa mengingat Allah, dikatakan sholat. Sampai di sini paham? Sakit dia terbaring, dia tak bisa duduk, dia sholat dalam keadaan berbaring. Dalam keadaan duduk, dia cuma bisa sholat, sholat dalam keadaan duduk. Tak bisa berdiri, duduk. Bayangkan, sebegitunya Allah katakan wajibnya sholat. Bahkan anak umur 7 tahun saja, sudah wajib kita ajarkan meskipun mereka tak berdosa, tapi tujuannya adalah membiasakan mereka ta'widuhum. Lah kalau kita tak ajarkan sholat, mohon maaf, inilah akibatnya Bapak Ibu. Kenapa masjid-masjid kita hari ini diisi yang tua-tua yang sudah mau mati? Mohon maaf, jangan tersinggung Bapak Ibu. Hampir semua masjid, kami dah keliling beberapa masjid. Rata-rata yang tua-tua semua. Pertanyaannya mana generasi muda kita nih? Itu dia. Ternyata kantor tetangga lebih baik daripada kantor masjid nih. Makanya Bapak Ibu mungkin perlu ada inovasi. Mohon maaf Bapak Ibu, kita bisa tersenyum, tapi ketakutan kita terhadap kelak generasi kita Bapak Ibu. Mohon maaf, bukan hanya sahabat yang hilang. Nabi dah kata tadi dalam hadisnya. Salat hilang. Sebelum salat hilang itu Bapak Ibu, Islam itu akan hilang. Sebelum itu hilang, semua akan hilang. Sebelum salat hilang, nanti Al-Quran pun hilang. Mereka tak lagi baca Quran, mereka tak lagi kenal dengan Al-Quran, mereka tak kenal dengan sahabat Nabi, mereka tak kenal dengan Nabi. Barulah kemudian mereka tak salat, maka mereka tak mengenal Islam. Islam itu ada. Semua mengaku Islam, KTP saja. Tapi tak ada satupun yang salat. Artinya kata Nabi, kelak di akhir zaman lebih banyak yang tidak salat daripada salat. Sekarang pertanyaan saya, kita lihat. Lebih banyak yang sholat atau yang tak sholat sekarang? Kita tak bisa katakan belum ada data validnya. Cuma kalau melihat dari kebiasaan, kita sudah nampak tuh. Yang sholat 100, yang tak sholat. Itu baru sholat saja. Sekarang, kalau sholatnya di masjid, yang masuk 50, yang sisanya lah hilang tuh. Begitulah Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, jadikan itu ketakutan kita bersama. Agar mohon maaf, kita sadar dengan generasi kita dan mengajak anak-anak kita. Sekarang saya mau mengajak Bapak Ibu, paksakan anak-anak Bapak Ibu, anak kita semua untuk ikut ke masjid sholat. Kalau kau tak sholat ke masjid, jangan kau injak kaki rumah ini lagi. Berani begitu? Ragu semua kan? Sama. Kalau kau tak mau sholat ke masjid, kalau kau tak sholat, jangan main HP. Bawa ke sini HP itu. Tak usah sekolah. Kata anak zaman sekarang, Alhamdulillah. Kata dia. Coba bayangkan. Kita perlu tegas, Bapak Ibu. Perlu tegas. Kami dulu, kata bapak saya, kalau tak sholat kawan, tak apa-apa, kata dia. Tapi jangan kau panggil aku bapak ya, kata dia. Saya sampai begitu kan Pak. Kalau kau tak sholat, tak apa-apa. Tapi jangan kau panggil aku bapak, kata dia. Saya bilang, lain nih. Begitu orang tua zaman dulu mendidik. Keras dia Pak. Tapi mohon maaf. Sekali saja sholat yang kita tinggalkan terasa bersalah nih. Meskipun mohon maaf. Kadang-kadang anak zaman dulu itu mohon maaf jarang juga ke masjid. Tapi ketika dia meninggalkan sholat, dalam benak mereka itu ada rasa bersalah. Sekarang mohon maaf. Tidak ada rasa bersalah. Itu yang paling berbahaya itu. Saking tidak ada bersalahnya. Mohon maaf. Yang saya praktekkan itu zahir.
karena saya langsung praktekkan. Saya tanya tuh sama mahasiswa-mahasiswa itu. Siapa yang tadi sholat asar? Nggak ada, Pak. Angkat tangan tersenyum. Bangga mereka nggak sholat asar. Astagfirullah. Nah, artinya Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, perkataan Nabi tentang akhir zaman tadi, tanda-tanda datangnya akhir zaman itu, atau tanda-tanda datangnya hari kiamat itu di akhir itu nampak. Bahwa memang ketakutan kita sebagai umat muslim itulah yang perlu kita tampakkan dan tonjolkan hari ini. Bisa dipahami Bapak Ibu? Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Mudah-mudahan bisa menjadi tuntunan bagi kita. Mudah-mudahan bisa membawa anak-anak kita. Mudah-mudahan bisa menanamkan dalam diri kita kekuatan dan kekhawatiran, khususnya bagi generasi-generasi kita kelak, bagi mereka yang sengaja meninggalkan salat. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, silakan, Bang.